Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku. Aku ucapin selamat datang dan salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini. Video ini berisi keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Tonton sampai habis ya. Ini adalah paket yang ditunggu-tunggu banget sama aku sih. Sebenarnya ini kejutan ya buat bocil. Karena kemarin itu sepedanya aku kasihin ke saudara, jadi aku beli lagi. Ini aku beliin dia balance bag, harganya murah meriah banget, tapi aku tuh nyarinya lumayan lama kemarin karena aku tuh pengennya warna putih, tapi di mana-mana tuh pada kosong mam. Jadi kayak udah ada gitu check out, ternyata di chat sama sellernya ternyata barangnya kosong gitu aja beberapa kali ya, sampai akhirnya aku nemu yang warna putih. Setelah seminggu masa pencarian aku akhirnya berjodoh juga sama sepeda yang ternyata deket juga nih dari rumahku di Surabaya. Jadi pengirimannya nggak begitu lama ya mam, cuma 2 hari aja. Aku pilih yang extra bubble wrap, jadi setiap bagian-bagiannya itu dilapisi bubble wrap. Tapi masih ada bagian yang cacat di catnya ya, jadi kayak ngelupas gitu catnya. Tapi nggak apa sih, cuma dikit aja. Mungkin kalau aku nggak pakai bubble wrap, mungkin lecet-lecetnya juga bakalan lebih banyak kali ya. Aku lepasin semua bubble wrapnya, tapi syukurlah semua bagian-bagiannya itu lengkap ya mam, gak ada yang kurang. Dan ini yang bagian lecetnya baru aku temuin. Gak seberapa kelihatan sih, samar ya mam. Sebelum beli aku sudah pertimbangin berkali-kali karena aku sebenarnya tuh nggak pede, takut anaknya tuh nggak mau, takut gitu karena anaknya emang agak nggak beranian ya. Jadi aku kayak nimbang-nimbang banget nih, takutnya nggak kepake. Pertimbangan aku mau beli yang roda 4 atau yang balance bag ini, tapi kalau dia udah terbiasa naik yang roda 4, dia bakalan semakin takut ya teman-teman untuk pakai yang roda 2. Jadi aku beliin yang langsung roda 2 aja. Ini bisa jadi pertimbangan teman-teman ya kalau mau beliin sepeda buat anak. Teman-teman yang tahu karakter anak teman-teman masing-masing itu seperti apa. Jadi harus dipastikan dulu ya anaknya bakalan berani untuk naik di sepeda ini, karena sejujurnya sih aku kayak agak ngeri ya naik sepeda ini tuh. Tapi ini tuh juga banyak manfaatnya buat melatih keseimbangan dan lain-lain ya, aku baca-baca tuh, jadi aku mantepin aja. Dan alhamdulillah bersyukur banget anaknya tuh mau dan berani, malah nggak mau dipegangin sama ayahnya. Dengan harga 130 ribuan, ini menurut aku bahannya lumayan kokoh sih, cuma di bagian sepeda, roda sepedanya aja yang plastik ya, itu peleknya tuh plastik. Tapi kalau di bagian rangkanya itu full besi, sampai di pegangannya itu juga besi. Di bagian setirnya tuh bisa di-adjust ya mam, bisa ditinggiin, bisa dipendekin, menyesuaikan dengan tinggi badan anaknya. Di bagian dudukannya juga bisa ditinggiin, bisa diturunin gitu, jadi enak ya menyesuaikan dengan tinggi badan anak. Nanti anaknya kalau udah besar kita bisa tinggiin. Ngerakitnya sebenarnya gampang, cuma karena kita nggak tahu jadi harus nonton tutorialnya di YouTube biar bener-bener pas masangnya. Pokoknya ngerakitnya tuh sekitar 1 jaman, hampir sejam, tapi aku persingkat jadi 2 menit aja gitu, aku cepetin. Terus kalau masih bingung mikir itu aku skip dulu. Nanti kalau udah bisa baru aku videoin lagi. Pokoknya kayak gitu terus ya sampai bener-bener selesai semuanya dirakit. Ini yang terakhir tinggal masang dudukannya ya. Tadi tuh yang susah cuma di bagian masang rodanya aja sih. Terus suami juga dirapetin banget semuanya, jadi biar bener-bener aman ya dinaikin bocil. Untungnya ini masang pas anaknya tidur ya, kalau enggak anaknya pasti udah ngereok karena masangnya juga lumayan lama. Aku aja yang nungguin ini nggak sabar ya. Akhirnya selesai juga masangnya. Ini tuh merek eksotik yang tipe 2017 ya mam, warnanya itu yang putih. Nanti buat teman-teman yang mau juga aku sertain ya linknya di description box.
Lanjut lagi, ini sore harinya kita tuh mau ke rumah baru, soalnya mau nanam pohon kelengkeng. Jadi pohonnya tuh dikasih sama tetangga aku yang bekas cangkokan gitu. Pohonnya mau ditebang sama tetangga aku, tapi karena sayang jadi dikasihin, ditawar-tawarin gitu. Akhirnya ya udah aku ambil aja. Karena di depan rumah itu lumayan panas karena belum pakai pasang kanopi, jadi kalau ada pohon-pohonan itu jadi agak mendingan ya panasnya. Di situ kelihatan ya mam, tetanggaku udah mulai bangun. Jadi satu blok itu cuma satu orang itu aja yang bangun. Mungkin karena meteran listriknya itu baru dipasang minggu kemarin, jadi yang punya rumah udah mulai membangun depan sama dapur. Sambil lalu suami aku gali lubang buat pohonnya. Di sini aku mau bersihin rumah karena sudah berapa lama ya aku nggak bersih-bersih rumah ini. Udah hampir sebulanan. Kemarin juga pas mama aku main ke sini, aku cuma sapu-sapuin tipis-tipis aja. Aku nggak terlalu fokus sih mam sama rumah ini, lebih ke rumah yang aku tempatin setiap hari aja, karena ya aku masih belum bisa renov sampai sekarang. Dilihat juga itu dindingnya udah mulai lembab karena mungkin pintu sama jendelanya jarang kebuka, jadi sirkulasi udaranya tuh kurang bagus. Pintu belakang juga udah mulai lembab karena kalau hujan itu airnya langsung ketampon ke pintu ini ya mam dari belakang. Cuma di sini tuh anginnya tuh enak banget, kencang banget ya karena pinggir sawah, terus perumahannya juga masih belum padat banget. Depan aku tuh masih sawah ya, meskipun belakang udah mulai banyak rumah, dan di depan itu sebelah sawah juga udah mulai diratain, udah mulai dibangun blok-blok baru. Mudah-mudahan depan rumah pas ini nggak cepet kebangun ya, jadi biar angin-anginnya tuh enak di sini ya kalau masih ada sawah. Ini aku cari ganjelan buat ganjel pintu biar nggak kena angin karena pintunya juga enteng, jadi kalau kena angin itu nutup sendiri. Di sini aku udah antisipasi nutup pintu kamar sama kamar mandi, jadi tikus-tikus sudah nggak bisa masuk ya mam. Sebelumnya itu kan pernah ya di kasur aku nih banyak pup tikusnya, soalnya lupa nutup pintu kamarnya, jadi tikus-tikus pada masuk ke sini. Dan aku juga nggak nyimpan stok makanan apa-apa di sini, semuanya aku bawa ke rumah yang aku tempatin. Di sini tuh cuma ada teh aja, minuman, jadi kalau ada tamu gitu bisa aku kasih teh aja. Kalau di sini tuh mungkin tikusnya tuh tikus sawah ya mam. Kalau di rumah lama itu ya memang tikus rumahan kali ya, soalnya gemuk-gemuk banget, terus bisa merayap di tembok. Aduh, pokoknya nakal banget deh ya. Jadi intinya dimanapun itu kayaknya mesti ada tikusnya di setiap rumah, cuma tergantung dari rumahnya tuh bisa rapat atau enggak, ada akses atau enggak tikusnya masuk. Pasti kalau rumah-rumah yang banyak tikusnya itu ya karena ada makanan yang tergeletak gitu, karena tikus itu sekali nemu makanan dia pasti bakalan balik lagi ke rumah itu, mau ada ataupun gak ada dia pasti balik lagi sih. Nah ini aja sih barang-barang di rumah ini tuh, ada minuman, terus ada piring sama gelas, jadi kalau beli makanan juga biar enak ya udah ada piring sama gelas. Terus ada panci elektrik juga untuk bikin mie kalau ada yang nginep di sini. Nah itu tutupnya aku jatuhin ya mam, yang kuning di pinggir itu. Ini sama suami diberesin bagian yang pecahnya, aku beresin bagian yang lain. Tutupannya tuh kayak dari kaca tapi tipis banget, tapi nggak apa-apa ya, di rumah aku ada tutupan kaca yang ukurannya sama kayak gitu. Karpetnya dilipat aja dulu ya, nanti kalau ada tamu baru dibentangin lagi biar nggak ada kotoran-kotorannya, terus nyapunya juga biar enak. Bocil tuh seneng banget kalau di rumah ini tuh dia keliling-keliling, muter-muter gitu, padahal juga di sini tuh nggak ada wifi, jadi nggak bisa nonton YouTube. Mungkin ya cuma bawa mainan sendiri aja sih. Kali ini nggak aku pel ya mam, karena nggak mau ada tamu juga, nantinya juga bakalan kotor lagi kalau ditinggal, jadi ya udah disapu-sapu aja. Kalau dibangun juga nanti direnov itu juga bakalan kotor lagi. Cita-cita aku itu nanti rumah ini tuh bakalan aku kasih satu kamar lagi di belakang, terus ada dapur kecil-kecilan aja. Buat kamar mandinya ya udah nggak apa-apa di situ aja, di tengah nggak apa-apa ya. Sorry ya udah terlanjur terbangun, terus biaya mindahin kamar mandi itu juga lumayan.
biaya ngancurinnya, terus bangun lagi yang baru, terus ngerapihin bekasnya gitu ya. Jadi biayanya double-double. Mesin airnya juga nggak terpasang ya mam, jadi aku bawa ke rumah lama supaya nggak hilang karena memang jarang ditempati, takutnya kemalingan gitu, karena beberapa tetanggaku juga sempat kemalingan, kehilangan pompa air. Di rumah ini juga aku udah kehilangan lampu teras, itu hilang, nggak tahu lah ya, mungkin ada orang iseng diambil. Jadi kalau malam hari itu emang nggak pernah aku nyalain semua lampunya, dalam maupun luar. Jadi biar orang itu nggak tahu ya kalau di dalam sini tuh udah mulai ada perabotan kayak kursi sama kasur. Karena di daerah sini tuh terbilang juga lumayan rawan ya mam. Jadi tetanggaku juga pernah kehilangan motor maupun perabotan. Keamanannya sih ada ya mam yang jaga malam, tapi ya kita nggak bisa nyalahin juga ya, namanya juga apes. Jadi harus kita sendiri yang mengantisipasi ya, biar nggak ada kehilangan apa-apa. Ini sih aku agak ragu ya, soalnya pohon kelengkengnya menurut aku sih terlalu maju, tapi kata suamiku nggak apa-apa, nanti kalau memang makan jalan bisa dipindahin ke samping. Kata tetanggaku juga ini tuh kelengkengnya berbuah lebat banget sebelumnya karena cangkokan ya mam ya, tapi semoga aja setelah dipindah dia mau berbuah, soalnya kadang pohon-pohon kayak gini tuh kalau dipindah ataupun dikurangi dahan-dahannya tuh kadang nggak mau berbuah ya. Bocil lagi santai tiduran udah kayak di atas kasur. Ya udah biarin aja, bentar lagi pulang ke rumah langsung aku mandiin ya. Ini juga udah hampir maghrib, tapi pohon kelengkengnya juga udah selesai sih, tinggal ditimbun pakai tanah aja sedikit. Oke, sekian dulu ya mam video yang bisa aku sharing kali ini. Mohon maaf ya kalau aku ada salah-salah kata. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa support aku dengan cara subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.